Salam sehat dan salam kader siap utus. Rekan PGT yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa melalui renungan mingguan edisi 6 sampai 12 Juni 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu minta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjaga dan menyertai kita. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu di saat ini kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih betapa besar anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah bersama-sama dengan kami, menjaga, memelihara kami di sepanjang hari ini, sampai saat ini Tuhan. Bersama-sama kami akan belajar tentang firman Tuhan melalui renungan mingguan pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam pemahaman, mau mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami membaca dan merenungkan terlebih. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur, memohon hikmat daripadamu. Amin. Ya, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini edisi 6 sampai 12 Juni 2021 terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat.
Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Amin. Firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang terus menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk membaca firman Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Melalui perenungan kita di sepanjang minggu ini, dalam renungan mingguan yang telah diramu oleh teman-teman kita di pusat melalui buku Bina Muda, diberikan suatu tema, The Blasphemy and the Third. Sobat muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, ada suatu kalimat mengatakan, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Kalimat ini adalah sebuah peribahasa yang sering kita dengar, menunjuk kepada seseorang yang mengemukakan sebuah pendapat yang tidak benar terhadap sesamanya. Begitu berbahayanya sebuah fitnah dapat merubah kehidupan seseorang. Ketika fitnah itu menjadi sebuah kebenaran bagi yang mendengarnya atau merespon. Fitnah dalam bahasa Inggris disebut the blasphemy. Ya, kita belajar Inggris sedikit ya. Kemudian kebenaran dalam bahasa Inggris disebut the third. Sobat muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga dialami oleh Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini. Setelah ia mengutus ke-12 murid dan memberikan kuasa bagi mereka. Di ayat sebelumnya, ayat 13 sampai ayat 19. Dalam bacaan kita, Yesus Kristus menerima fitnahan dari ahli-ahli Taurat yang ingin menjatuhkan Yesus Kristus dan mencoba mematahkan kuasa Yesus Kristus. Mereka mengatakan, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghuni setan, ia mengusir setan. Itu dapat kita baca dalam ayat 22 pada pembacaan kita saat ini. Mengapa para ahli-ahli Taurat mengatakan seperti itu? Apa yang membuat mereka sehingga menfitnah Yesus dengan perkataan-perkataan atau tuduhan-tuduhan seperti begitu? Ternyata hal ini dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat sebab mereka merasa terganggu dengan karya kuasa Yesus Kristus yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa itu bisa mengganggu, bahkan mencoba menggeserkan keberadaan atau kedudukan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Nah, karena alasan inilah para ahli-ahli Taurat kemudian mengambil sesuatu tindakan yang sangat ekstrim untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Mereka menghalalkan berbagai macam cara
supaya kedudukan mereka tidak digeser oleh orang lain. Dalam posisi terpojok, karena fitnahan tersebut, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Kita perlu pelajari atau kita perlu belajar dari cara Tuhan Yesus untuk mengkantor atau bagaimana dia bisa melawan fitnahan tersebut. Ternyata yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu ialah dengan menyampaikan pembelaan dan membantah mereka dengan cara yang elegan, atau biasa kita sebut dengan cara diklarifikasi. Tuduhan itu Yesus klarifikasi atau membantah itu dengan cara yang elegan. Ia memanggil para ahli Taurat dan menjelaskan dengan kalimat yang logis namun menusuk. Itu dapat kita baca nanti atau dalam pembacaan kita saat ini dari ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30. Jawaban yang menohok, jawaban yang sangat telak, jawaban yang sangat elegan dari Yesus Kristus. Tidak pakai emosi atau tidak pakai emosi ya. Bahkan secara tegas di bagian itu Yesus berkata apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat adalah hal yang sangat keterlaluan, yakni menghujat Allah dengan cara menfitnah Yesus Kristus. Hal ini sama saja para ahli Taurat atau para orang-orang waktu itu tidak lagi mengakui kuasa Allah berlaku bagi diri Yesus Kristus. Dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30 pada bacaan kita saat ini. Dalam pembacaan yang sama ada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang ingin disampaikan, yang ingin diperlihatkan kepada kita, yaitu bahwa kita mendapati suatu bagian lain ketika ibu dan saudara-saudara Yesus ingin menemui Yesus. Setelah di ayat yang ke-21 mereka ingin mengambil Yesus dan berpikir bahwa kalau Yesus itu atau ia tidak waras lagi di hadapan orang. Dari ayat 31 sampai 35. Bukan main. Ibunya bahkan saudaranya sendiri beranggapan bahwa Yesus itu sudah tidak waras lagi. Sesuatu yang memprihatinkan juga terjadi. Nah, apa yang menjadi respon Yesus pada saat itu? Respon Yesus Kristus terhadap orang banyak dan keluarganya pun juga sangat tegas disampaikan. Ia mengatakan bahwa yang menjadi ibu dan saudaranya bukan hanya yang memiliki hubungan darah daging. Sekali lagi, perkataan Yesus atau jawaban Yesus secara tegas mengatakan bahwa yang disebut ibu dan saudara-saudaranya bukan hanya yang memiliki hubungan darah daging, namun setiap mereka yang melakukan perintah Allah. Itu tegas Yesus katakan. Yesus menegaskan bahwa umat Allah disebut sebagai keluarga Yesus Kristus ketika kita melakukan kehendak Allah. Dan itu selaras dengan pengakuan gereja Toraja pada bab yang keempat butir 4 menegaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus, keluarga Allah dengan Kristus sebagai kepala. Karena itu persekutuan ini hidup dalam suatu persaudaraan dengan suku dan lapisan sosial untuk satu tujuan. Ya, tanpa ada pembedaan ras, tetapi memiliki kedudukan yang sama, memiliki tujuan yang satu, yaitu melakukan kehendak Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi bahwa dalam pengakuan gereja Toraja bab 4 butir 4 itu menegaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus, keluarga Allah yang adalah Kristus sebagai kepala. Karena itu persekutuan ini hidup dalam suatu persaudaraan dengan kedudukan yang sama, tanpa perbedaan ras, bangsa, suku, dan lapisan-lapisan sosial untuk satu tujuan,
melakukan kehendak Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Perhatikan secara jelas bunyi pengakuan ini. Nah, sobat muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, perasaan tergeser karena peran orang lain dapat membuat kita juga jatuh dalam pencobaan seperti ahli-ahli Taurat yang menghujat Yesus Kristus. Sangatlah berbahaya ketika kita tidak tunduk kepada kehendak Allah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita keliru bertindak. Contohnya dari pembacaan kita ini, sikap iri hati daripada ahli Taurat sanggup membuat mereka untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Rekan-rekan pemuda, selaku orang-orang muda, banyak gesekan yang sering terjadi antara kita dengan orang lain. Sifat tak ingin dikalah, sifat ingin menang sendiri, bahkan iri hati kepada sesama bisa saja membuat kita berlaku kejam kepada orang lain. Saya teringat dengan peristiwa Saul, Daud, dan Yonatan. Karena perasaan takut ingin diganti menjadi raja, Saul berusaha selalu membunuh Daud. Tetapi Yonatan anak Saul, walaupun dia tahu bahwa Daudlah yang akan menggantikan bapaknya menjadi raja, dia tidak pernah iri hati. Tetapi justru dia selalu mendukung Daud, karena dia belajar bahwa Daud ini adalah orang yang benar, yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya memfitnah, tetapi bisa menjadi malah merusak situasi hidup orang lain. Jadi memfitnah ini bisa merubah atau merusak situasi hidup orang lain. Jelas dalam pembacaan kita saat ini bahwa memfitnah atau menghujat karya Roh Kudus dalam diri orang lain adalah hal yang tak dapat diampuni oleh Allah. Ingat itu. Tak dapat diampuni oleh Allah. Lalu, bagaimana kita menghadapi kedagingan yang sering tak ingin disaingi oleh orang lain? Kita harus akui sebagai anak muda ya, terkadang tidak mau disaingi oleh orang lain. Bagi kita jiwa muda ini sangat sulit, saya katakan sangat sulit bagi kita untuk mau menghargai karya orang lain, kelebihan orang lain. Terus bagaimana melawan kedagingan itu? Pertama adalah tunduklah kepada kuasa Allah. Yang harus kita lakukan pertama, tunduk kepada kuasa Allah. Kemudian terus mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam relasi kita dengan orang lain. Tunduk kepada Allah dan selalu berusaha tahu apa yang diinginkan Allah bagi kita dan untuk membangun hubungan relasi dengan orang lain. Caranya seperti apa? Terus bergaul dengan Allah, belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan pun mampu dipatahkan oleh Allah dengan caranya sendiri. Contohnya dalam bacaan kita pada saat ini, perbuatan ahli-ahli Taurat dipatahkan oleh Yesus dengan sanggahan Yesus yang begitu logis. Sobat muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, masa muda adalah masa yang paling indah. Tapi masa muda juga adalah masa yang paling rentan. Karena apa? Kita masih diliputi oleh sifat-sifat egois. Tapi mari kita kikis sifat-sifat itu dengan apa? Tunduk kepada Allah, terus cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, belajar untuk menerima dan menghargai orang lain. Contohnya dalam persekutuan kita saat ini. Dalam Klasis Kutai Timur ada 8 jemaat kalau tidak salah. Tentunya dalam 8 jemaat itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukankah perbedaan itu indah? Indah kalau kita bisa memahami dan saling
menghargai. Pelangi tidak perlu menyamakan atau menyatukan warnanya, perlu dikatakan indah. Tetapi dari bermacam-macam warna itulah pelangi kelihatan indah. Kemudian minggu ini adalah Minggu Pentakosta, di mana kita mengaminkan bahwa kuasa Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah akan terus berkarya bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan kita. Ini yang menuntun kita untuk menjalani hidup kita selaku anak muda yang mestinya terus menerus berjalan bersama, bergandengan tangan dalam tuntunan kuasa Allah, mengerjakan tugas dan panggilan kita masing-masing untuk memuliakan Dia tanpa rasa iri, cemburu, dengki, dan perselisihan. Seharusnya dalam perbedaan dari kedelapan jemaat yang ada di Klasis Kutai Timur ini, mari kita ramu itu menjadi sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang paling berharga, potensi untuk semakin maju lagi. Dengan satu catatan bahwa jangan ada jemaat yang mengatakan bahwa saya lebih baik dari jemaat itu. Allah sudah menempatkan kita di masing-masing jemaat. Allah membangun masing-masing jemaat. Tentunya Allah punya cara, punya rencana yang indah. Untuk itu, mari saling menghargai satu dengan yang lain, saling mendukung. Karena apa? Kita ini adalah sama-sama anggota dalam tubuh. Kekurangan dan kelebihan kita tentunya itu kita harus saling melengkapi. Jangan ada iri hati atau rasa benci di antara kita. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Tetapi mari sama-sama terus kita menyatakan kebenaran untuk kemuliaan nama kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sobat muda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada saat ini, renungan mingguan edisi 6 sampai 12 Juni 2021, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah menyelamatkan kami dan menebus kami dari kebinasaan kami. Ya Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya bagi kami, terima kasih bahwa kami dilibatkan dalam ibadah ini, dalam renungan ini, untuk semakin mengenal Engkau lebih jauh dan lebih dalam. Terima kasih Engkau menegur dan menasehati kami, supaya berhati-hati di dalam setiap perbedaan yang ada di antara kami. Berikanlah kami kasih-Mu dan Roh-Mu yang telah tercurah bagi kami, untuk sungguh-sungguh menguasai dan mengendalikan kami, sehingga kami semua, anak-anak muda-Mu yang ada dalam lingkup PPGT Klasis Kutai Timur, yang terdiri dari beberapa macam jemaat, betul-betul kami sungguh menghargai, mendukung, menopang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Ampunilah kami, ya Allah, kalau di masa yang lalu persekutuan kami, bahkan kehidupan kami tidak memuliakan Engkau. Kami sungguh-sungguh memohon ampun di hadapan. Baharuilah persekutuan anak muda-Mu di Klasis Kutai Timur ini, untuk semakin lebih dan lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Pengurus Klasis beserta dengan beberapa pengurus di masing-masing jemaat, Tuhan berkati, supaya mereka mampu menjalankan tugas dan kerjasama mereka dengan baik. Program-program kerja mereka saling bersinergi dan berkesinambungan untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan seluruh anak muda-Mu, ya Allah, yang ada di lingkup Klasis Kutai Timur, Tuhan berkati mereka dalam masa muda mereka,
Jaga, peliharakan dan lindungi mereka ya Allah. Jauhkan dari segala kejahatan. Dalam studi, dalam mencari pekerjaan, dan terus dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati dalam setiap kerinduan dan pengharapan. Sehingga boleh terjadi, dijalani sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami belajar, mengerti, menyimpan firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Satukan kami terus dalam kasih untuk sungguh-sungguh saling menghargai, menopang, mengasihi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, penolong, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Sobat muda yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan mingguan kita edisi tanggal 6 sampai 12 Juni 2021. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehat, salam kader, siap putus. Tuhan memberkati.